Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah siaran ulang ya, teman-teman ya. Ini adalah siaran ulang dari pertemuan kita yang kemarin hari Senin ya, teman-teman. Karena pertemuan hari Senin kemarin Zoom kita sudah habis ya, dan Ana lupa buat update ya. Dan tadi Alhamdulillah Ana telah beli yang baru ya, beli paketan yang baru atau memperpanjang ya di Shopee. Dan insya Allah kita akan mulai siaran langsungnya, siaran ulangnya pada malam hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di Al-Faslu Ar-Rabi', ya, pasal yang keempat. Yang mana pasal keempat ini membahas tentang alamatul ismi wal fi'li wal harf. Ya. Tanda isim, fi'il dan huruf. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya, Ustadz Fikri, kita kan kemarin telah mempelajari definisi tentang isim, fi'il dan huruf. Kenapa kok kita mempelajari alamat isim? Ya, alamat isim, fi'il dan huruf. Ini ada beberapa jawaban ya, teman-teman. Ini ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, bahwasanya likulli ra'sin thariqah. Ya, ini sering Ana ulang-ulang ya, teman-teman ya. Kenapa? Kenapa sering Ana ulang-ulang? Karena kita biar mengetahui bagaimana para ulama atau alasan dari para ulama membuat atau menyusun kitab. Ya, seperti itu. Nah, thariqah atau metodenya yang dipakai oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani ini, teman-teman, itu adalah metodenya definisi, ya, ta'rif dulu, kemudian ya, ta'rif dulu, kemudian alamah, ya, kemudian tanda. Ya, seperti itu. Ta'rif dulu, kemudian alamah. Nah, jadi di dalam ilmu nahwu ini, teman-teman, ya, setahu Ana, itu tidak ada aturan baku bahwasanya ilmu nahwu itu harus ditulis dengan metode seperti ini. Ya, itu tidak ada aturan baku, teman-teman. Ya, tidak ada aturan baku yang mengatur seperti itu. Jadi ya bebas ya. Kalau misalkan antum dan antuna pengen buat kitab nahwu ya, buat kitab nahwu yang mana kitabnya itu misalkan isim langsung misal tanpa disebutin ta'rif sama alamat. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Ya. Tidak ada aturan baku, teman-teman. Ya. Untuk penulisan kitab nahwu itu tidak ada aturan baku yang disepakati oleh 141 negara. Tidak ada. Ya. Jadi likulli ra'sin thariqah. Setiap ulama itu ada metodenya masing-masing. Selama metodenya itu tidak ada aturan baku dan tidak menyalahi kaedah yang benar, maka ya bebas terserah. Ya, bebas terserah. Ya, mau bikin apa isim langsung contohnya tanpa menyebutkan takrif sama alamat ya itu terserah ya seperti itu. Tapi thariqah yang dipakai oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani selaku penulis kitab ini adalah ta'rif kemudian alam. Itu yang pertama. Likulli ra'sin thariqah.
Kemudian yang kedua, bahwasanya teman-teman, definisi itu terkadang sifatnya ijma, ya. Terkadang definisi itu sifatnya ijma, ya. Disepakati oleh semua orang, yang pintar dan yang kurang pintar, ya. Terkadang suatu definisi itu bisa bermakna ijma, bisa bermakna kesepakatan yang disepakati oleh seluruh negara, 141 negara, ya, atau secara hukum internasional, ya. Kalian bisa membuktikan ya, coba kalian ke Malaysia atau ke Thailand atau ke Singapura atau ke Amerika atau ke Kanada, nanya ya, nanya meja itu kata benda atau kata kerja, pasti mereka akan jawab kata benda, pasti, ya. Kecuali kalau orang itu belum belum tahu kalau itu kata benda ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan orangnya sudah tahu, pasti dia akan menjawab itu kata benda, tidak mungkin kata kata kerja, ya. Nah, adapun alamat atau tandanya kata benda itu ikhtilaf teman-teman. Jadi definisi itu terkadang ijma. Nah, kalau tandanya itu apa? Ikhtilaf. Tanda isim ada ulama yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2, ya. Seperti itu. Dan ini kembali ke poin yang pertama ya, teman-teman ya. Poin yang pertama tadi Ana sebutkan bahwasanya ketika ada suatu tulisan atau suatu mahakarya yang mana mahakaryanya ini tidak apa tidak bertentangan dengan kaidah yang benar, maka silakan bebas ya, bebas seperti itu, ya. Mau nyebutin alamat isim ada 3 atau ada 2, selagi 3 atau 2 itu benar ya udah bebas, terserah, ya, seperti itu. Jadi alamat isim dipelajari itu untuk menjelaskan definisi, teman-teman, ya. Alamat isim itu dipelajari untuk menjelaskan definisi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, yang ketiga, ya, ini mungkin sesuai zaman, sesuai zaman. Mungkin zaman dahulu, para ulama zaman dahulu itu tidak perlu menyebutkan ta'rif isim, langsung tandanya sudah selesai. Tapi beda kalau zaman sekarang, Pak. Ya, zaman sekarang mungkin orang-orang apa namanya masih masih belum paham definisi isim, makanya dikasih alamat isim, ya, seperti itu. Nah, dan juga ini poin tambahan ya teman-teman ya. Poin keempat bahwasanya penyebutan alamat isim ya tanpa definisi itu menurut ana pribadi ya teman-teman ya. Menurut ana pribadi itu lebih 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 ngena, lebih ngena dan lebih mudah untuk kita mengenali itu isim atau bukan. Ya, seperti itu. Tapi kembali lagi likul ya ra'sin tariqah. Nah, di sini ada 3 pembahasan teman-teman atau 3 masalah. Masalah yang pertama adalah kaifa yu'rafu al-ism. Bagaimana bagaimana isim itu diketahui, ya. Bagaimana sih caranya kita mengetahui isim, ya. Nah, di sini Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani itu menyebutkan 5 alamat, teman-teman, atau 5 tanda. Tanda yang pertama itu adalah masuknya alif dan lam. Jadi kalau misalkan ada kata yang beralif lam, itu pasti isim, teman-teman. Pasti isim. Ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini al-ilmu, as-sabaru, al-insanu, alhamdu, dan al-banu. Ya. 5 kata ini apa, teman-teman? Termasuk apa? Isim, fi'il, apa huruf? Nah, pengguna Zoom. Atau ini, Pak Warsono. 5
5 isim ini termasuknya apa? Isim. Kenapa isim? Karena mereka ada alif lam. Ya, ada alif lam. Ya, seperti itu. Nah, ini alamat yang pertama. Kemudian alamat yang kedua adalah masuknya huruf jar. Jadi kalau misalkan ada suatu kalimat ya atau suatu kata di dalam bahasa Arab yang mana dia itu sebelumnya huruf jar ya, setelahnya ini ya, setelahnya ya, setelahnya pasti isim ya. Jika misalkan di sini ada huruf jar, teman-teman, hj ya, hj pasti setelahnya isim ya, bukan fi'il. Kenapa? Karena huruf jar itu tidak bertemu dengan fi'il. Harus ada pemisahnya, teman-teman. Ya, harus ada pemisahnya. Ya, jadi misalkan ini hj ya, huruf huruf jar. Nah, kemudian ini ada fi'il madhi misalkan. Maka ini tidak boleh langsung ketemu, tidak boleh langsung ketemu. Harus ada pemisahnya. Harus ada pemisahnya. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya di sini marartu bi Zaidin. Mana isimnya ini? Zaidin. Kenapa Zaidin? Karena sebelumnya ada huruf jar. Ba. Ya. Oh ya, huruf jar yang khusus untuk isim itu ada 9, teman-teman. Itu ada 9. Ya. Yang disebutkan di matan Ajurumiyah ya, teman-teman ya. Wa dukhulu hurufil khafdi. Wa hiya min. Wa ila. Wa an. Wa ala. Wa fi. Wa rubba. Wal ba. Wal kaf. Wal lam. Ya. 9 huruf jar yang tadi Ana sampaikan itu khusus untuk isim, teman-teman. Khusus untuk isim. Nah, marartu bi Zaidin. Nah, ini ba ya. Alba itu huruf jar, berarti Zaidinnya itu isim. Waqaftu ala kursiyyin. Ya. Mana ini isimnya? Nah, isimnya mana? Kursi. Kenapa kursi? Karena sebelumnya ada huruf jar. Ala. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jitu min misro. Mana isimnya? Nah, isimnya mana? Misro. Misro. Kenapa misro? Karena Ada min. sebelumnya huruf huruf Ya. jar. Min. Ya, min. Nah, kemudian ini selanjutnya wallahi layan suronna al-Islam. Al-Islamu ya, al-Islamu. Ini mana isimnya, teman-teman? Nah, ini di contoh ini isimnya ada 2. Mana? Nah, anak bantu dah. Pertama, ini yang kedua, isim yang kedua al-Islam karena ada alif lam. Kemudian isim yang pertama mana? Lafzul jalalah. Jadi kalau kita ingin mengi'rab kata Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman ya, itu jangan langsung kita nyebut Allah, jangan. Tapi apa? Lafzul Ya. jalalah. Lafaz yang mulia ya. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman ya. Nah, maka di contoh ini itu yang isimnya ada 2. Pertama lafzul jalalah sama al-Islam. Ya, seperti itu. Nah, kemudian alamat yang ketiga an-nida, teman-teman. An-nida itu masdar. Masdar dari kata nada yunadi. Ya. Nada yunadi munadatan wanidaan. Ya, nada yunadi munadatan wanidaan. Munadin munadan. Nah, ya, nida tuh artinya bukan nama cewek, teman-teman ya. Nida tuh bukan nama cewek ya, tapi apa? Nida tuh panggilan. Ya.
kayak gitu juga ya teman-teman ya. Kalau kalau kita di kehidupan nyata, ya kita tidak mungkin manggil fiil kan. Kita nggak mungkin manggil fiil kan. Wahai wahai sedang duduk, itu malah kelihatan lucu ya teman-teman ya. Wahai sedang duduk. Tuh, anak rasa anak kecil yang mumayis itu nggak akan bilang kayak gitu ya teman-teman ya. Yang mumayis ya, yang mumayis. Mumayis sama balik itu beda. Nah, anida panggilan. Jadi kita itu memanggil isim. Contohnya adalah ya Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqata ru'ya." Nah, ya Ibrahim mana isimnya? Pak Warsono? Ya Nah, Ibrahim, Ibrahim. Masya Ibrahim. Allah. Kenapa Ibrahim, Pak Warsono? Ya, karena ada ya nida, nida. Ya, ya karena ada ya nida, Masya Allah. Kemudian ya Robbi, mana isimnya? Rob, Robbi, karena sebelumnya ada huruf nih. nida. Nah, ini alamat ketiga, teman-teman. Kemudian alamat yang keempat, tanwin. Alamat yang keempat, tanwin. Nah, tanwin adalah nunun sakinah. Tanwin itu bentuk asalnya itu nun, teman-teman. Nun sukun. Talhaku akhiral ismi lafzon wa tufarikuhu qattan. Yang menempel di akhir isim secara lafaz, tidak secara tulisan. Jadi teman-teman, misalkan kita ngomong Khalidun misalkan. Khalidun. Gambaran asli tanwin itu seperti ini, teman-teman. Gambaran asli tanwin. Itu enggak. Nah, Itu. Khalidun. Jadi ada nunnya. Ini gambar aslinya ya, teman-teman ya. Gambaran asli tanwin itu ada nunnya. Ya, nun sakin. Tapi kenapa jadi domaten atau fathatain atau kasrotain yang kita kenal? Karena orang Arab itu ingin meringkas, teman-teman. Ingin meringkas. Jadinya nunnya itu diubah, ya, nunnya itu diubah menjadi harokat yang double. Jadinya apa? Domatain. Nah, ya, Khalidun dibaca masih dibaca, tapi kalau tulisannya bukan seperti tadi, tapi seperti ini tulisannya. Ya, seperti itu. Nah, ya contohnya adalah Muhammadun, Asadun, Aqidatun, Sajaratun, Banatun. Ya, lima kata ini termasuk apa? Nah, termasuk apa, Pak Warsono? Itu isim. Isim. Lima kata ini termasuk isim. Kenapa? Isim. Karena ada Tanwin. tanwin. Ahsantum, barakallah. Nah, kemudian alamat kelima, teman-teman. Alamat kelima adalah jar dengan idofah. Jar dengan penyandaran. Idofah itu penyandaran ya, teman-teman ya, artinya ya. Rumusnya itu ada makrifat dan nakiroh. Nakiroh itu isim yang pertama, ya. Nakiroh itu isim yang pertama, makrifat itu isim yang kedua. Nah, berarti menurut menurut alamat yang kelima ini, berarti yang isimnya itu yang kata yang kedua, teman-teman. Kata yang kedua. Oke, kita langsung contoh. Baitu Amrin. Ini mana isimnya? Ah, Amrin. Amrin ahsan. Barakallahu fiik. Hadiqatu Zaidin. Mana berarti isimnya? Zaidin. Zaidin. Nah, kenapa Amrin sama Zaidin isim? Karena dia Nah, adalah eh idofah apa idhofah. Bagus, idofah bagus, ini. bagus, bagus. Bagus, bagus. Ya. Ya walaupun ini dua-duanya isim ya teman-teman ya. Andikoh sama Ya. Bambang itu isim. Tapi ya udahlah ya, kita ngikut alamat yang ada di kitab aja ya. Alamat yang ada di kitab. Nah, itu adalah 5 tanda dari isim teman-teman.
Gampang ya? Gampang apa gampang? Gampang ya? Nah, Insya Allah. ya insya Allah. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana mengetahui VL? Ya, bagaimana mengetahui VL? Di sini, di buku ini disebutkan 4 ya teman-teman ya. 4 alamat atau 4 tanda dari VL. Yang pertama adalah didahului dengan huruf qad. Huruf qad. Qad ini bisa masuk ke fi'il madhi dan bisa masuk ke fi'il mudhari. Ya, bisa masuk ke fi'il mudhari. Nah, di sini contohnya qad ja'al musafiru. Mana berarti fi'ilnya? Nah, fi'ilnya mana? Al- Al-musafiru. Enggak, fi'ilnya mana? Fiilnya, fiilnya ja'a, ja'a, Ja'a. Kenapa ja'a? ja'a. Karena dia Didahului huruf dulu qad. dengan kod. Ya, didahului huruf qad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Mana berarti fiilnya di ayat ini? Aflahal mu'minun. Qad Aflahal, aflahal mu'minun. Nah, fiilnya aflahal. aflah ya. Qad aflahal mu'minun. Maka fiilnya aflaha. Kenapa fiilnya aflaha? Itu karena didahului dengan huruf qad ya, seperti itu. Dan ja'a ini fiil madhi ya, teman-teman ya. Ja'a itu fiil madhi. Sebagaimana tadi ayat tadi, aflaha itu fiil madhi. Ya, aflaha itu fiil madhi. Nah, contoh yang kedua, qad yanjahu al-muhmal atau al-muhmil. Ya. Al-muhmil apa? Artinya orang yang menyepelekan. Ya. Qad yanjahul muhmil. Mana fiilnya, Pak Warsono? Nah, Jahul. yang jauh, Masya Allah. Ya, jahul. Yang jauh. Nah, ini ada faedah ya, teman-teman ya. Kalau qad ketemu dengan fi'il madhi, ya, qad kalau ketemu dengan fi'il madhi, maka dia tuh artinya tahqiq. Apa itu tahqiq? Tahqiq itu artinya adalah sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh. Artinya dalam Indonesia tuh sungguh, ya. Berarti arti ayat pertama surat Al-Mu'minun tadi apa? Qad Su- aflahal mu'minun. Sungguh Sungguh beruntung orang-orang mukmin beriman. beriman. Nah, begitu pula ini di apa di contoh ini. Qad ja'al musafir. Berarti artinya apa? Sungguh Sungguh telah pergi musafir. ja'a. Tak, Ja'a itu apa? ja'a. Da, datang. Datang, telah datang musafir. Sungguh ya. Sungguh telah datang musafir. Datang. Bagus, Masya Allah. Ya. Nah, ini qad kalau ketemu sama fi'il madhi, itu artinya tahqiq. Nah, qad kalau ketemu dengan fi'il mudhari, itu dilihat teman-teman. Itu dilihat fa'ilnya. Kalau fa'ilnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia artinya taklil. Apa arti taklil? Taklil itu artinya jarang. Taklil itu artinya jarang. Kalau Jarang. fa'ilnya Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah, maka artinya tahqiq. Tah, Tahqiq. tahqiq, ya. Nah, ini ya, berarti muhmil itu fa'ilnya lafzul jalalah apa bukan? Nah, al-muhmil itu lafzul jalalah bukan? Bukan. Bukan. Berarti artinya taklil. Taklil. Jarang. Berarti ya jarang atau sedikit atau apalah itu ya. Sedikit. Berarti artinya qad jahul muhmil berarti artinya apa? Sedikit orang yang menyepelekan itu berhasil Hasil. ya, seperti itu. Itu arti dari qad kalau ketemu
fi'il mudhari. Fi'il Itu mudhari. dilihat fa'il setelahnya. Apakah fa'ilnya itu Lafzu jalalah. lafzul jalalah atau bukan? Kalau bukan lafzul jalalah, maka artinya taklil, jarang atau sedikit atau apalah itu, ya, jarang atau sedikit. Nah, kalau misalkan fa'ilnya itu lafzul jalalah atau Allah Subhanahu wa taala, maka artinya tahqiq, sungguh, ya. Ya, ini ini masuk akal ya, teman-teman ya. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah capek dan tidak pernah tidur. Capek dan tidur aja nggak pernah, apalagi jarang. Ya, apalagi jarang atau sedikit itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Berarti misalkan kayak gini. Qad ya'lamullahu al-munafiqin. Qad ya'lamullahul munafiqin. Fi Madinah misalkan, fil Madinah. Qad ya'lamullahul munafiqina fil Madinah. Berarti ini artinya apa? Jarang, sedikit, apa sungguh? Sungguh. Sungguh. Sungguh Allah mengetahui orang-orang munafik di Madinah. Madinah. Ya, seperti itu. Nah, itu lafaz yang itu alamat yang pertama, yaitu qad. Kemudian alamat yang kedua sin. Alamat yang kedua sin. Sin. Nah, ya, nomor ini alamat yang kedua sin. Ya, sin. Sin ini alamat kedua sama alamat ketiga itu sama ya, teman-teman ya. Sin sama saufa itu artinya sama. Artinya sama. Nah, sin ya, itu artinya istiqbal, teman-teman. Istiqbal. Apa istiqbal? Istiqbal itu yang akan datang. Ya, istiqbal. Ya. Nah, sin sama saufa itu artinya sama-sama istiqbal, teman-teman. Artinya sama-sama istiqbal. Tapi kalau sin, istiqbalnya tuh qarib. Nah, saufa berarti apa? Istiqbalnya baik. Ya. Dan sin dan saufa itu hanya masuk ke dalam fiil mudhari. Ya. Masuknya ke fiil mudhari. Tidak masuk ke madhi ataupun amar. Nah, jadi sin dan saufa itu alamat khusus untuk mudhari ya, teman-teman ya. Alamat Sorry. khusus untuk mudhari. Nah, contohnya sanah fadzul Qur'ana. Nah, di dalam contoh ini mana 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 ininya fiil mudhari'nya mana? Nah, mana Pak Warsono? Sanah fadzul Qur'ana. Fiil mudhari'nya nahfadzu. Nah, bantu. Ya, sin. Ya, nahfadzu. Ini fiil mudhari'. Kenapa ini fiil mudhari'? Karena sebelumnya nah, Sebelumnya ada nun. sebelumnya huruf sin. Sin. Ya, artinya apa? Sana. Kita akan kita akan menghafalkan Al-Qur'an. Ya, jadi akannya itu mungkin ya 10 menit ke depan atau mungkin 1 jam ke depan. Pokoknya jaraknya itu dekat, ya. Jaraknya itu dekat. Nah, ini juga contoh yang kedua, satan tasyirus sunnah. Mana ininya? Fiil mudhari'nya mana? Tan tasyiru. Ya, tan tasyiru. Ya, fiil mudhari'nya tan tasyiru. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf sin. Ya. Maka artinya adalah
ya. Jadi tantasyiru ini fiil mudhari ya teman-teman ya, fiil mudhari karena dia sebelumnya ada sin ya. Maka ini artinya apa? Sunnah akan menyebar ya, sunnah akan menyebar. Ya, begitu begitu pula saufa ya teman-teman ya. Jadi sin dan saufa itu artinya sama, akan. Tapi yang menjadi pembedanya apa? Zamannya ya. Kalau sin itu zamannya qarib ya, zamannya itu qarib. Nah, kalau saufa zamannya ba'id ya. Saufa usafiru. Mana fi'il mudhari'nya Pak Warsono? Ini contoh ini, mana mana fi'il mudhari'nya? Ah, atau pengguna Zoom. Kalau 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 di kalau di kalau ditanya tolong dijawab ya teman-teman ya. Jangan jangan sampai anak yang ngomong sendiri, nanti anak yang pintar sendiri gitu. Mana ini? Saufa usafir mana fi'il fi'il mudhari'nya? Usafir ya. Usafir. Usafir fi'il mudhari' karena sebelumnya ada saufa. Nah, ya. Begitu pula contoh yang kedua, saufa ahfadzu as-sunnah. Ya, maka di sini fi'il mudhari'nya adalah ahfadzu karena sebelumnya ada saufa. Nah, kemudian alamat keempat itu adalah ta'ut ta'nis sakinah. Tak tak apa huruf tak mati yang menunjukkan perempuan, ya, yang menunjukkan fa'ilnya perempuan. Ya, fa'ilnya perempuan. Ya. Jadi kalau misalkan ada fi'il yang ada tak ininya, setelahnya fa'ilnya itu pasti perempuan. Ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini jalasat hindun. Mana fi'ilnya? Jalasa tak apa hindun? Nah, fi'ilnya jalasa. Kenapa jalasa? Karena ada tak. Oh ya, kalau untuk alamat atau untuk tanda ta'ut taknis itu hanya masuk ke dalam fi'il madhi ya, teman-teman ya. Fi'il Hmm. madhi. Taknis. Enggak, tidak tidak masuk ke fi'il mudhari atau amar. Jadi hanya khusus fi'il madhi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, namat sofiyatu. Namat sofiyatu. Mana ini? Fi'ilnya mana? Sofiyah, tak, apa nama? Nah, nah, Nama. Nama. kenapa nama? Karena dia Karena ada ada tahu tak taknis. tak taknis. Dan ini nama jenis fi'ilnya apa? Mati. Mati. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada alamat kelima, teman-teman. Alamat kelima Ya? ini khusus untuk fi'il amar. Ya. Alamat kelima ini khusus untuk fi'il amar. Ya. Yaitu apa? Fi'il amar itu harus terkumpul padanya dua tanda, teman-teman. Dua tanda. Pertama, adalah latu alat tolak. Ya, menunjukkan perintah. Menunjukkan perintah. Yang kedua, menerima ya mukhatabah atau nun taukid. Ya. Berarti kalau misalkan tidak terkumpul dua syarat ini, teman-teman, maka dia bukan fi'il amr. Ya, dia fi'il mudhari atau fi'il madhi. Contohnya iqra. Iqra artinya bacalah. Ini fi'il madhi, mudhari apa amr? Nah, Amr. amr. Hasan. Barakallahu fiik. Kenapa amr? Karena dia artinya Perintah. perintah. Pokoknya kalau ada fi'il yang dia tuh artinya perintah, amr. Dah. Amr. Seperti itu. Ya. Ya ini contohnya ijtahid.
Ya. Uh, fi'il amar mudhari apa fi'il madhi mudhari apa amar? Amar. Amar. Ya, begitu pula isyraq sama ta'ammal, ya. Nah, empat fi'il ini, teman-teman, itu bisa dikasih ya mukhatabah atau nun taukid. Berarti kalau dikasih ya mukhatabah jadinya apa? Iqra'i, ijtahidi, isyrabi, ta'ammali. Ya, jadi ya mukhatabah itu untuk fa'ilnya perempuan ya, teman-teman ya. Ini untuk fa'ilnya perempuan, ya, seperti itu. Nah, iqra'i, ijtahidi, isyrabi, ta'ammali. Ini semua fi'il amar. Ini semua fi'il amar. Nah, Kak, begitu pula kalau kemasukan nun taukid, ya. Jadinya iqra'anna, ijtahidanna, isyrabanna, ta'ammalanna. Ya, seperti itu. Maka ini semua adalah fi'il amar, ya. Nah, ya ini pembahasannya yang tadi ya, teman-teman ya. Ini pembahasannya yang tadi. Ya, jadi tadi ada pembagian alamat-alamatnya ya. Maka di sini ada 4 bagian alamat yang khusus untuk fi'il mudhari yaitu sin dan sofa. Ya, tadi udah kita bahas ya, teman-teman ya. Kemudian alamat yang khusus untuk fi'il madhi yaitu ta'ut ta'nis, ya, ta'ut ta'nis. Kemudian ini yang ketiga ya, atau jenis kelompok yang ketiga yaitu alamat khusus untuk fi'il amar, yaitu fi'ilnya berbentuk perintah dan menerima ya mukhatabah atau nun taukid. Kemudian jenis yang keempat itu mustarok, teman-teman. Mustarok. Jadi bisa dipakai untuk alamat fi'il madhi atau mudhari, ya, yaitu huruf qad. Ya, seperti itu. Nah, kemudian permasalahan yang terakhir, teman-teman. Permasalahan yang terakhir itu bagaimana kita mengetahui huruf. Huruf itu tidak ada alamatnya, teman-teman. Tidak ada alamat untuk isim dan tidak ada alamat untuk fi'il. Bagaimana cara kita mengerti huruf, yaitu dengan dihafal. Bil hifdhi, ya. Bagaimana cara kita mengetahui huruf itu dengan dihafal. Dengan dihafal. Ya, contohnya ya hal ini huruf, teman-teman. Ala, rubba, hatta. Enggak, kalau hatta dia tuh zuwajahin ya, teman-teman ya. Hatta itu zuwajahin. Bisa huruf, bisa isim. Nah, tapi di sini dimasukkan yang ke huruf ya, teman-teman ya. An, inna, la'alla, pi. Ini semua huruf, teman-teman. Ini semua huruf. Karena mereka tidak boleh kita katakan hal tu. Nggak boleh. Nggak boleh kita mengatakan hal ha, lam, tak. Taknya sukun, lamnya sukun. Nggak boleh. Maka kalau misalkan ada kata yang tidak menerima alamat isim dan tidak menerima alamat fi'il, berarti dia huruf. Ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah. Kita udah selesai ya, teman-teman ya. Nah, ini ada jadwal, teman-teman. Silakan dibaca ya. Alamat isim itu ada 5 di sini ya, yaitu alif lam ya. Kemudian huruf jar, kemudian nida ya, panggilan. Nomor 4 tanwin, nomor 5 jar dengan idhofah. Ya, jar dengan idhofah. Kemudian alamat fi'il ada 4 yaitu qad ya, sin saufa. Ini mudhari ya, khusus untuk mudhari. Kemudian yang ketiga tak taknis sakinah. Ini untuk madhi. Kemudian yang keempat ini untuk fi'il amar, teman-teman. Ini untuk fi'il amar, yaitu fi'ilnya berbentuk perintah dan menerima ya mukhatabah atau nun taukid. Nah,
Kalau huruf itu tidak menerima alamat isim dan alamat fi'il. Itu dengan dihafal, ya, bil hifzi. Ya, seperti itu. Ya, ini latihan-latihan nggak usah di. Nah, ini. Ini kita latihan nomor 2, nomor 5, nomor 7. Oke, kita nomor 2 dulu ya, teman-teman ya. Ini apa? Ini tentukan mana isim, fi'il, sama hurufnya. Oke, nomor 2 surat Al-Ikhlas. Kul. Kul apa kul? Isim, Kul fi'il apa huruf? fiil Fi'ilnya apa? Madi, mudhari, amar? amar Amar. Sip, bagus. Fi'il amar. Kenapa fi'il amar? Karena dia bentuknya perintah. perintah. Ahsan. Barakallahu fiik. Huwallahu ahad. Huwa apa? Isim, fi'il apa huruf? Huwa itu isim. Isim. Bagus. Isim. Ya. Lafzul jalalah Isim. isim. Ahadun Isim. isim. Sip. Ini ayat yang kedua semuanya Allahus samad isim. isim. Ya, dua-duanya isim ya. Ya. Nah, yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam apa? Lam apa? Dan tidak Eh, itu isim fi'il apa huruf? Fi'il, Ustaz. Fi'il? Huruf. Really? Huruf. Ya, ahsan. Barakallah. Ya, lam itu huruf. Nah, yalid apa? fiil. Fi'il. Fi'ilnya apa? Fiil apa tadi itu? Fiil di depannya ya mati ya. Fiil mati. Fi'il Fiil mudhari. mudhari. Ya, fi'il mudhari. Mudhari. Nah, ya ini yang ketiga sama ya. Yang ketiga sama. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sama ya, ini sama. Lahu, lam apa lam? Ya. Lam Lam apa? huruf. Huruf. Lam Asal. Hu, hu-nya itu isim. isim. Oke, hu-nya isim. Kufuwan ahad. Ini langsung aja dua-duanya apa? Isim. Isim. Asal. Gampang ya? Gampang banget ya? Oh, belum belajar Ya. belum belajar alfiah. Satu-satu, Ustaz. Ya. Ini kita pelan-pelan dulu teman-teman. Jangan apa? Buru-buru. Jangan gampang gampang. Oh. Oke, ya, anak kasih alfiah tekor nanti. Ya. Ya, seperti itu. Nah, nomor nomor 5. Oke. Khotama apa khotama? Isim fi'il apa huruf? Khotama apa? Fi'il. Fi'il, Ustaz. Fi'il madi. Ya, fi'ilnya madi. Madi. Lafzul jalalah. Isim. 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 Ala. Huruf. 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 Ahsan. Huruf. Ya. Ala huruf. Qulubihim langsung. Apa ini qulubihim? Qulubihim. Isim. Oh, ini Isim. isim. Ya. Qulub sama himnya isim. Udah langsung Ya. jadi satu aja. Oh, Ya. itu nyambung. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, ini sama ya teman-teman ya. Sama. Ini mengikuti ini. Oke, Ala wala. qulubihim.
Oh, Walahum azabun azim. Wa apa? Huruf Huruf. Lam? wah, Hah? lahum. Huruf, ya. Wala ini huruf ya, dua-duanya huruf. Hum, Isim. isim. hum isim. Nah, ini juga Ada pun azabun azim. azim. Apa? Isim. Ya, ya ini gampang ya teman-teman ya. Oke, walakot. Ini satu paket, langsung aja. Apa ini? Itu huruf Ustaz. Huruf, ya. Ahruf ya. Ahruf. Ahruf. Ahruf itu apa Ustaz? Ahruf itu jamak dari huruf. Oh, ahruf. Harfun, harfani, ahruf. Huruf-huruf. Ya, huruf-huruf. Wa, la, La. Kot. ya. Ode. Langsung aja tiga-tiganya itu ahruf. Ya, tiga Ahruf. huruf. Nah, ataina, atai dulu. Atai apa? Nah, Ade. fi'il. Fi'il Itu mandi. fi'il. Ya, dari Oke. kata ata yukti. Ata yukti. Nah, Berarti nah, nanya isim Ustaz. isim. Oke. Musa wa Harun langsung aja satu paket berapa ini? Apa Isim Ustaz. berapa? Isim. Apa ini? Isim Ustaz. Isim. Isim. Musa sama Harunnya ya. Musa dan Harun. Kalau wanya Huruf. huruf. Sip. Oke. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Ini ngikutin ini ya. Ini ngikutin Musa dan Harun. Al-Furqan ya isim, wawu huruf, dia isim, ini juga ya sama ya. Lil muttaqin, Linya Li. huruf. Li. Huruf li cer. Ya huruf. huruf ya huruf. Al-muttaqin Huruf akhir Takin. isim. isim. Nah, alhamdulillah udah selesai ya. Insya Alhamdulillah. Allah, insya Allah pekan depan hari Senin. Oh, Amelia, ada yang ingin ditanyakan? Oh, nggak ada ya. Insya Allah pekan depan hari Senin tanggal 15 ya, 15 Juni kita akan membahas tentang nakirah dan ma'rifah. Ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah kita selesai teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, izin Ya. tanya. Hmm. Ini sebenarnya kayak sama Jurumiyah atau sama yang kayak yang dibikin sama Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah itu sama apa tidak sih sebenarnya Ustadz? Maksudnya sama pembahasannya ya. Iya, pembahasan maksudnya. Sebenarnya gini teman-teman, sebenarnya ya, ilmu yang kita dapat sekarang itu tuh sebenarnya oh Amelia. Nah, sebenarnya ya, sebenarnya apa ilmu yang kita dapatkan sekarang itu tuh isinya tuh sama sebenarnya. Ya, mau kita belajar bukunya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah ya Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, kemudian atau Matan Jurumiyah atau Qatrun Nada, enggak Qatrun Nada enggak. Qatrun Nada itu dia kelas lanjutan ya teman-teman ya. Terus apalagi Al-Mukhtasar fi Nahwi itu sebenarnya pembahasannya sama sebenarnya. Pembahasannya sama. Ya kembali lagi likuli ra'sin tariqah. Jadi ada tariqahnya masing-masing. Anarasa ya teman-teman ya. Bukunya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, Jurumiyah sama bukunya Syekh Khalid ini Al-Mukhtasar fi Nahwi. Itu levelnya untuk level mubtadi. Levelnya untuk level mubtadi. Pembahasan antara tiga kitab ini sama. Sama. Plek ketiplek. Cuman ya beda penulisan lah. Beda penulisan. Beda metode penulisan. Kayak gitu. Ya. Jadi ya terserah kalau misalkan antum mau belajar jurumiyah sama orang lain atau mau belajar muyasar ya itu sama. Pokoknya sama. Itu
Pembahasannya masih sama. Pembahasannya itu aja. Pembahasannya itu aja. Kecuali kalau misalkan antum sudah ke tingkat 2 atau mempelajari kotor nada. Di situ ada perbedaan pendapat. Di situ ada perbedaan pendapat. Ya, makanya kan ana nulis di grup Telegram apa? Grup Telegram apa? Setelah kita mempelajari Al-Mukhtasar fi Nahwi, kita mempelajari kotrun nada. Jadikanlah jadikanlah Mukhtasar fi Nahwi ini bekal, teman-teman. Ya, kotrun nada itu kita mempelajarinya itu ta'amuk. Ta'amuk itu memperdalam ilmu nahwu. Oh, ini loh ada yang beda loh. Gitu. Kan yang kita pelajari kan ya itu aja. Nanti di kotor nada itu ada yang berbeda. Ya, seperti itu. Nah, kayak gitu. Rea Andre. Ya Ustaz, tapi sebenarnya anak tuh jujur aja lemah di hafal untuk nahu itu diulang-ulang udah lebih dari setahun. Kadang tuh lupa lagi gitu Ustaz. Jadi kayak yang tadi Ana bilang kalau dibuat seperti materinya dibuat kayak yang tadi Ustaz bikin seperti fikih, kayaknya itu Ana pelajarinya tadi enak gitu. Kalau kayak baca dari kitab ini gara-gara waduh muter lagi otak gitu. Ya, Ya. sih Ustaz. Ya, ya sebenarnya semua materi yang ada di Durus ini sebenarnya pengen anak buat PPT ya teman-teman ya. Tapi ya kalau anak sendiri yang buat semuanya tekor dan anak dan anak dan anak nggak mau. Anak masih mampu ya teman-teman ya. Kalau misalkan anak masih mampu, anak belum butuh bantuan orang ya. Tapi karena apa namanya? Karena kalau misalkan anak semuanya anak yang buat ya tekor ya teman-teman ya, tekor. Jadi ya mungkin mungkin untuk nahu kita langsung pakai bukunya ya. Atau kalau nahu itu kita langsung pakai bukunya. Biar kita sama-sama belajar gitu. Biar kita sama-sama belajar bagaimana metodenya Syekh Khalid itu dalam menulis buku. Ya, nanti di situ kita akan eh, apa namanya? Akan mengetahui metodenya. Dan untuk masalah apa susah dalam mempelajari ilmu nahwu itu ya kuncinya sabar ya teman-teman. Kuncinya sabar. Karena Syekh Utsaimin rahimahullah itu pernah memberikan gambaran ilmu nahwu itu seperti pintu istana yang dari besi, ya. Pintu istana yang dari besi. Jadi kita kalau mau apa? Mau narik itu memang susah. Ya seperti itu nahwu, teman-teman. Seperti itu juga nahwu. Nahwu memang pertamanya susah. Anak agak kasihan sih sama anak-anak, mungkin anak-anak kelas 7 ya, teman-teman ya. Yang mungkin dulunya nggak pernah belajar bahasa bahasa Arab, datang langsung mempelajari jurumiyah. Aduh, itu anak-anak rasa kayak serius nih, Pak. Serius? Ini dari SD negeri nggak belajar bahasa Arab langsung dikasih jurumiyah. Serius nih, kayak gitu. Jadi anak kayak agak menyayangkan sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi ya udahlah. Gitu. Ya jadi ya bersabar ya teman-teman ya, bersabar dan sering murojaah, sering murojaah ya. Ilmu itu seperti pisau teman-teman. Ilmu itu seperti pisau atau pedang. Kalau misalkan sering diasah, sering diulang, maka akan tajam. Ya, seperti itu. Nah, oke, Andre, tetap semangat ya. Tetap semangat ya, Andre. Syukran Ustaz. Jazakallah Nah, ya. Afwan. Nah, ada pertanyaan lain, Pak Warsono Assalamualaikum. atau Waalaikum- Amelia? Assalamualaikum Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah baru bergabung hafal Ustaz. Saya ketinggalan lumayan banyak kayaknya ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi ini Insya Allah ya jelasannya runut gitu.
Jadi mungkin kalau kita tertib mengikuti terus, mungkin lebih cepat bisa kalau saya lihat ya. Karena Masya Allah nih Ustadz Fikri Ramadan mengajarinya sangat runut, sangat telaten ya. Masya Allah. Saya jadi apa namanya, mengingat-ingat lagi gitu. Masya Allah. Terus untuk kitab yang dipergunakan di grup kan nggak ada tuh Ustadz. Itu apa yang lama ya? Yang maksudnya untuk pelajaran yang dulu itu yang di USA ya kitabnya. Oh iya, Untuk nahwu. aduh. Bentar, bentar. Anak potong bentar ya, Pak Warsono ya. Oh iya, ini kan bukunya dipelajari di Kusa ya. Aduh. Nggak apa-apa lah. Anak kalau mau apa, mau ganti buku juga, aduh, ini pembahasannya udah jauh. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Kita pakai buku Al-Mukhtasar fi Nahwi ya. Ya udahlah. Ya Ya, nggak apa-apa bagaimana? sih. Berarti yang sudah ada di KUSA ya tinggal kita ulang lagi ya Ustadz ya. Hmm. Nah, Iya, iya. Masya Allah Ustadz. Jadi untuk jadwal semua nanti di-share di akademik ya. Di grup di akademik ya. enggak, anak Di punya grup. kalender akademik. Iya, anak punya grup. Pak Warsono udah masuk ke komunitas Durus Ulum kan ya? Sudah sih, sudah. Ya, nanti Sudah nanti juga. akan anak share di ini di grup Dars Nahwu, insya Allah. Oh, atas aku ya. Nah, ya. Ya, Nah, ya ngomong-ngomong, syukur. ngomong-ngomong Ya, ngomong-ngomong Pak Warsono ini mahasiswa KUSA atau bukan? bukan, saya kan kemarin di Suni ya, tapi alhamdulillah udah selesai kuliah Suni udah selesai. Masya Allah. Iya, Oke, terus? ya sekarang kan pokoknya di mana ada ilmu ya saya datengin gitu aja lah buat nambah-nambah itu Ah, aja selagi saya bisa gitu. Saya juga ikut yang itu, yang yang Mabani ya, tapi saya juga kepingin yang dari Ustadz Fikri ini saya lihat penjelasannya runut gitu. Jadi kayaknya enak diikuti, Allahumma Insya la Allah. tu'akhidni bima yaqulun ya Allah. Allahumma la Mudah-mudahan, tu'akhidni. mudah-mudahan bisa langgang Ustadz disehatkan terus, saya bisa ikut terus, Insya Allah. Amin, 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 amin ya Rabbal alamin. Ya, doakan anak semoga sehat terus ya teman-teman ya. Kalaupun Amin, amin, ya Allah. kalaupun, kalaupun misalkan sakit ya sakitnya nggak lama-lama gitu ya. Nah, ya, oke, Ya, Oh Amelia syukuran ada Ustadz barangkali. gimana? Gimana Pak Warsono? Ya, syukuran Ustadz. Alhamdulillah, Insya Allah. Itu aja sih Baik. barangkali yang ingin saya sampaikan ya. Jadi Ya. eh, berarti pelajaran-pelajaran yang fikih, yang akidah itu kita teruskan yang dari pusat berarti ya Ustaz ya. Enggak, kalau yang dari pusat cuman nahwu Pak Pak Warsono. Kalau yang Oh nahwu. kalau yang tafsir sama fikih sama akidah itu dari kitab yang lain. Oh tidak di share itu kitabnya Ustaz di Apa? grup. Di share nggak di grup kitabnya? Kitabnya di Besok share apa? Kita dapat apa nggak kitabnya? nanti besok insya Allah anak share insya Allah. Masya Allah ya. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Ya, Oh Amelia, ada yang ingin ditanyakan? Maaf ya Ustadz. Beneran? Beneran insya Allah. Nah, maaf ya, Amelia, tadi anak anak marahin Anti ya, maaf ya. Anak anak kan apa ya, ya anak pengennya kalau kita di Zoom ini sudah dalam keadaan hening, teman-teman ya. Ya, maaf ya, Amelia, tadi anak marahin Anti. Ya Ustadz. Nah, ya kalau kalau tidak ada pertanyaan, nakhtatim ila eh kok nakhtatim ila sih. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Nah, ilaik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Itu selesai. warahmatullahi wabarakatuh.